Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi dengan saya Maulizatul Ulfa. Dan saya Tajli Muhammad. Akan membacakan 3 berita menarik hari ini yang akan kita bahas juga bersama wartawan kita pastinya. Iya. Ya Bang. Apa nama acaranya? Selamat sore Medan. Udah disebutin kan Selamat sore Medan itu. Embel-embel kita tuh judul beritanya, nama Kan program. nggak semua orang tahu. Harus tahu kalian. Diki Rawre ini kan sapaannya Selamat Sore Medan. Acaranya apa? Selamat sore Medan. Tapi kalian harus tahu ya Tribuners. Ini program paling keren di Tribun Medan soalnya. Yang bilang siapa? Aku. Jadi setiap Senin sampai Jumat itu ada namanya Selamat Sore Medan. Setiap pukul 17 WIB. Waktu Indonesia Barat pastinya. Oke, kalau gitu kita langsung aja Bang. Iya. Kita bacakan berita pertama. Ini kejadian di tahun 2018 sebenarnya Bang. Agak lama ya. Jadi Kapolres Kabupaten Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok membeberkan sejumlah fakta terkait pembunuhan sopir travel oleh satu keluarga hari ini tadi dipaparkannya. Jadi Danu mengatakan kejadian ini terjadi pada November 2018 silam, di mana saat itu Marwan Syaputra dan keluarganya memesan mobil rental Toyota Innova yang dikemudikan oleh Bakri. Jadi korban menjemput para pelaku di Tembung, Kota Medan. Setelah menjemput para pelaku, korban membawa mobil ke Kabanjahe. Nah, saat berada di Kabanjahe nih Bang, para pelaku memiliki niat untuk merampok mobil tersebut. Iya, mungkin Tribuners Udah kemarin pernah. udah mendengar cerita ini. Ini hebohnya ini pada Jumat 20 Mei kemarin. Nah, hari ini kasusnya dipaparkan oleh Kapolres. Lebih detailnya lagi gimana kronologinya dan kenapa kasus ini bisa terungkap setelah 4 tahun Mencuat namanya. lagi ya kan, kenapa kasus ini mencuat lagi. Jadi kronologinya tuh kalau misalnya ada yang lupa nih, mau ingatin, udah pesen sopir travel, satu keluarga ini membunuh sopirnya dengan cara diikat lehernya dengan tali. Benang, abis itu dicucuk tuh badannya. Jadi kerjasama antara orang tuanya, 2 orang sama pasangan suami istri. Iya. Saat itu orang tuanya yang perempuan yang saat ini sudah almarhumah, sudah meninggal ya. Pada saat itu mual, pengen muntah. Jadi Pura-pura tapi iya. Bang, ecek-eceknya. Itu kan berarti kerjasama antar keluarga, satu keluarga kan. Mobil pun minggir, kemudian si istri pelaku ikut menemani mertuanya keluar mobil untuk muntah. Kemudian pelaku Melakukan aksinya membunuh menjerat sopir. leher supir. Kemudian Dan bapak bapaknya, pelaku mentusuk. menusukkan Iya. pisau ke korban. Sadis sekali ya Bang. Yang anehnya lagi satu keluarga tuh kompak bisa membunuh orang kayak gitu. Terus jasad korban itu dibawa ke sebelah rumahnya tuh Bang, digali tanah terus dibakar sampai kayak gitu. Tapi itu sebenarnya tidak ketahuan. Setelah 4 tahun baru ketahuan. Gila. Nah, ketahuannya gimana? Ketahuannya itu Bang, ini yang Unik juga ini. Unik karena rupanya satu keluarga ini mendatangi seorang paranormal karena merasa diganggu oleh korban yang dibunuh. Iya, Ceritanya. mereka merasa dihantui arwah penasaran gitu Iya, kan. betul. Jadi Ya walaupun pada artian sebenarnya itu mungkin jin dan makhluk halus yang mengikuti. iya, gitu jadi kan. mungkin karena merasa bersalah juga ya, namanya manusia pasti ada rasa takut dan rasa bersalah. Jadi datangi paranormal ini nanyain, rupanya kenapa ngapain gitu. Mereka ngebilangin soal mereka membunuh orang itu. Ya disitulah baru terungkap. Kemudian secara diam-diam paranormal menghubungi pihak berwenang. Kemudian bersama warga diusutlah ke pekarangan rumahnya. Ternyata setelah dibongkar itu merupakan kuburan dari korban. Iya, karena perbuatan ini aparat kepolisian menyangkakan pasal 340 subsider 338 dan subsider 365 contoh 55 KUHP pembunuhan berencana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Iya, untuk lebih jelasnya lagi hari ini paparan yang dipimpin oleh Kapolres Langkat atau Binjai? Langkat. Silakan saksikan videonya dulu ya. Iya. Bahwa mobil Innova
Innova BK 1684 PI ini terdata di Buana Finance, ya, Buana Finance Medan. Ya, itu masih kredit statusnya. Kemudian mobil tersebut adalah pemilik rental yang ada di Medan. Kami sudah cek ke sana dan betul kurang lebih 3 tahun yang lalu mobil tersebut ditarik leasing di area wilayah Nganjuk, Jawa Timur. Karena begitu setelah menguburkan korban di sebelah di samping rumah, kemudian yang bersangkutan beserta mobil tersebut berangkat ke Jawa Timur. Di Jawa Timur itulah terdapat nopo yang dicurigai sebagai penunggak kredit oleh Buana Finance, sehingga mobil diamankan, kemudian mobil ditarik ke WC, yang bersangkutan kemudian pergi ke langsung pulang ke Padang Tualang. Setelah mobil ditarik, yang bersangkutan putra langsung kembali ke Padang Tualang. Dan penyidik Satreskrim Polres juga mendatangi keluarga korban yang diduga korban, yaitu saudara Bakri. Datangi rumahnya, bertemu dengan istri almarhum korban, yaitu saudari Ani, dan benar bahwa kurang lebih 3 tahun yang lalu keterangan dari istri korban bahwa suaminya pergi kerja untuk menjemput mobil penumpang di Tembung, Medan. Namun setelah suaminya pergi menjemput, sudah komunikasi, terakhir lost kontak atau terakhir berkomunikasi dengan istri korban itu di Kabanjai. Disitulah handphone sudah mati dan tidak bisa berkomunikasi. November tahun 2018, ya, saya pastikan kejadian kurang lebih bulan November tahun 2018. Setelah tiba di rumah putra, korban diturunkan, kemudian dari bapaknya si putra, Wadimin, kemudian si putra, istrinya, dan Legina almarhum menggali tanah yang ada di sebelah rumah si putra. Setelah digali, kemudian masukkan sampah-sampah di dalam, kemudian dituangkan solar. Setelah itu korban yang sudah dibungkus terpal dimasukkan ke dalam tanah yang sudah digali tadi, sehingga korban ikut terbakar dengan sampah-sampah yang ditumpuk di sebelah rumah. Jadi untuk dugaan sementara kami berlakukan, kami sangkakan pasal 340, subsidiar 338 dan subsidiar 365 junto 55 KUHP, pembunuhan berencana, kemudian pembunuhan, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan turut serta atau pertolongan jahat. Ini dari belakang dengan menggunakan tali nilon. Setelah dijerat, ayah putra yang bernama Wakimin menusuk korban dengan menggunakan pisau sebanyak 4 atau 5 kali dengan menggunakan tangan kiri menuju ke dada korban. Setelah korban dipastikan meninggal, korban dibawa ke rumah, dibungkus terpal terlebih dahulu. Dibungkus terpal, kemudian diletakkan di bagasi paling belakang. Ya, setelah korban meninggal, dipastikan meninggal, kemudian dibungkus menggunakan terpal dan diletakkan di bagasi belakang. Kemudian mobil dibawa oleh disopiri oleh Wadimin menuju ke rumah Padang Tualang, rumahnya Siti Putra. Nah, itu dia tadi paparan dari Bapak AKBP Danu Pamungkas Toto yang merupakan Kapolres Kabupaten Langkat. Ya.
Nih Bang, ada juga komentar dari para Tribuners nih Bang di live Facebook kita. Dari Ayu Pramata Hati Sitanggang, sadis satu keluarga psikopat katanya. Iya sih. Iya. Psikopat sih itu masuknya, bakaran mobil kan. Masalahnya udah mati Dikubur, dibakar dibakar biar hilang jejak niatnya. Tapi kan sebenarnya itu perlakuan yang kejam, sadis, ya termasuk psikopat lah ya kan Bang. Iya. Udah mati loh orangnya. Terus ada juga nih dari Ahmad Dhani Prangin. Gak ada otak memang keluarga orang itu bah. Tega kali ku tengok. Kalau nggak sanggup kau beli mobil, usahalah kau, jangan ngerampok katanya. Iya. Ngegas wah ini dah. Oke, kalau gitu kita langsung aja kali ya tanya sama reporter kita ya. Ada Wen yang saat ini sedang di lapangan. Halo Wen. Halo Bang Wen. Halo Bang Kazri Muli. Oke Bang, gimana sih Bang tadi paparannya apa aja yang dijelaskan oleh Bapak tadi Bapak Kapolres? Nah baik, untuk setelah dipaparkan tadi, Kapolres bilang kejadian ini terjadi pada 2018 lalu, tepatnya di bulan November. Nah, berdasarkan kronologi di awal, Kapolres menyebut bahwa pelaku dan keluarganya berangkat dari Kota Medan, Kecamatan Tembung untuk menuju ke Blangkeceret. Gitu. Nah, sampai di jalan lintas Kabanjahe, pelaku mempunyai niat jahat untuk merampok mobil yang dikendarai oleh Bakri, warga Aceh itu. Nah, di situ si para pelaku menjerat tali ke leher korban dan ayah pelaku yang bernama Lemimin mengeluarkan pisau dan menusuk pada bagian perut begitu. Yeah. Nah, di saat ini juga Kapolres tengah mendalami kasus ini begitu, apakah ada keterlibatan orang lain atau pihak lain yang melakukan pembunuhan ini begitu, Pak. Ya, untuk Bakri ini dia memang pemilik mobil itu atau dia bekerja ke perusahaan rental mobil? Nah baik, untuk mobilnya sendiri berstatus milik dari Buana Finance yang ada di Medan. Kemungkinan mobil itu berstatus kredit dan si Bakri mengkredit mobil itu di Buana Finance gitu Pak. Status mobil sepertinya masih dalam kredit tapi dipakai oleh Bakri. Nah, Kapolres tadi sempat menjelaskan bahwasannya mobil tersebut diambil, ditarik sama leasing di Jawa Timur kalau nggak salah ya. Ya benar. Jadi kemungkinan sudah beberapa bulan setelah kejadian itu, 3 tahun yang lalu, tepatnya di 2019, pihak finance juga menarik mobil karena angsuran tidak bayar kemungkinan Bang. Makanya mobil tersebut berstatus dilarikan pemilik atau bagaimana begitu. Nah, mungkin dari pihak keluarga sudah melaporkan bahwasannya si Bakri juga sudah tidak ada dan tidak tahu keberadaannya di mana, hilang kontak setelah kejadian di 2018 itu. Oke. Nah, singkat cerita, mobil itu ditemukan di Nganjuk, Jawa Timur oleh pihak leasing. Bang Wen, tadi terkait korban nih, kan baru ditemukan nih kalau korban ternyata dibunuh oleh satu keluarga. Apakah ada tanggapan dari pihak keluarga terkait ini? Udah ada Bang tanyain nggak sama keluarga korban? Baik, untuk keluarga sendiri masih menjalani proses pemeriksaan atau membuat laporan di Polres. Namun belum bisa ditanyain karena pihak Polres masih melakukan pendalaman, memintai keterangan terhadap keluarga dari korban, begitu. Wen, tadi sempat Kapolres mengimbau keluarga untuk melaporkan kejadian ini. Nah, berarti 4 tahun yang lalu ketika Bakri ini hilang, itu belum dilaporkan sama pihak keluarga? Nah, untuk secara detailnya Kapolres belum menjelaskan, Bang. Tapi pastinya keluarga sudah membuat surat pernyataan hilang di polsek dekat rumah dari korban ataupun pihak pemerintahan yang ada di lokasi di rumah kediaman korban ini begitu Pak. Nah dari situ juga sudah ada upaya pencarian sih sebenarnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah Aceh ataupun
pemerintahan setempat begitu. Dan keluarga juga sudah berupaya mencari, namun belum ditemukan begitu, Pak. Oke, Bang Wen, terkait yang ditangkap ini, berarti pelaku, istri pelaku dan juga ayah pelaku yang ditangkap, begitu ya? Nah, untuk ayahnya masih melarikan diri berstatus DPO sekarang. Oh, Belum Lagi min itu ya, Wen ya? lagi min, Pak. Oke, Wen, kembali lagi ke persoalan mobil. Nah, kata Kapolres tadi diamankan oleh pihak leasing itu di Nganjuk, Jawa Timur. Nah, itu saat itu diamankan dari tangan tersangka ini atau sempat dijual kepada pihak lain? Nah, untuk mobil sendiri dikendarai oleh Marwan Saputra pelaku. Kemungkinan mobil tersebut hendak untuk dipakai sehari-hari atau akan dijual, Bang, begitu. Tapi belum pasti apakah mobil itu akan dijual atau tidak. Itu Kapolres belum dapat memberikan komentar karena masih melakukan penyelidikan lebih dulu, Bang, apakah mobil ini sudah dijual atau bagaimana statusnya, masih didalami sebenarnya, Bang. Apakah ada keterlibatan orang lain lagi, bagaimana itu belum dijelaskan secara detail, Bang. Kalau untuk profesi pelaku ini sehari-hari apa ini, Wen? Nah, untuk profesi pelaku sebenarnya dia pekerja harian lepas gitu, Bang. Kayak begitu ada pekerjaan dia kerja, begitu tidak ada pekerjaan dia nggak ada kerja. Kayak biasa masyarakat sekitar sana kayak mengambil buah sawit atau bagaimana, Bang. Oke, jadi alasan pelaku melakukan kejahatan ini memang pure karena mau ngambil mobilnya ya, Bang, berarti ya? Ya, dia akan merampok dan mencoba untuk mengambil mobil itu. Oke, ancaman yang akan diterima oleh pelaku berapa lama nih, Bang? Nah, untuk ancaman sendiri, Kapolres tadi menyebut para pelaku akan diancam hukuman mati atau seumur hidup karena telah melakukan perampokan hingga menyebabkan kematian. Ya, baik. Oke, Wen, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali, Wen. Selamat sore, Bang Ya, Wen. Pak. Iya. Sorry. Cocok, Bang. Seumur hidup itu cocok. Cuman ayahnya bisa pula ya, masih DPO ya. Ya, kita berharap semoga Segera ketangkap. Atau kita mendukung pihak kepolisian, mana tahu ada pihak lain yang ikut terlibat juga. Maksudnya, Bang? Kan bisa jadi kasus ini ada keterlibatan pihak lain. Ini kan masih permulaan. Pelakunya 3 orang, 1 DPU. Mana tahu ada perencanaan. Oh, yang lain pelaku yang lain. Pelaku yang lain. Tribuners, kalau ada yang namanya Legimin bisa coba diperiksa, dilaporkan, mana tahu itu dia orang DPO-nya. Ya nggak sih? Bantu-bantu lah. Rupanya Legimin banyak namanya ya di mana-mana. Banyak lah. Iya, Bang. Oke lah. Oke, kita masuk ke berita kedua. Bentar, Bang, ada yang komen lagi. Banyak nih yang emosi Tribuners nih. Fajar, cuman baca namanya nih. Cugoesti The Metallic Gusti. Oasis. Oh, Mak. Hukum seberat-beratnya Pak Polisi, mobil udah diambil, janganlah bunuh pemilik, katanya gitu. Ya, ini menyadarkan kita juga kan. Siapa yang sangka bahwasannya mobil yang dirampok itu ternyata masih kredit. Setelah dia membunuh, betapa ruginya. Membunuh, diambil, rupanya mobil itu ditarik sama leasing, nggak dapat apa-apa. Yang dapat hanya dosa, dan hukuman. Ya, kalaupun kepengen mobil kali itu tadi usaha. Cara Jangan cepatnya bunuh jual orang. tanah lah. Jual tanah kalau nggak punya Kalau tanah. ada tanah. Sombong yang punya tanah ya. Iya. Ya, semoga kepolisian cepat menyelesaikan kasus ini supaya cepat tertangkap semua orang-orang yang ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ini ya, Bang. Dan pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Amin. Berdoa kita nih. Oke, kita masuk ke berita kedua, Tribunas. Jadi berita kedua ini sebuah video yang menunjukkan adanya aktivitas dugaan pungutan liar atau pungli di jalur Medan Brastagi ramai diperbincangkan warganet. Dan video yang beredar, aksi pungli yang dilakukan seorang pria tersebut dilakukan di salah satu titik pelebaran jalan di kawasan Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Viralnya video dugaan pungli tersebut langsung ditanggapi oleh masyarakat. Salah satu pengendara yang kebetulan singgah di salah satu titik pelebaran jalan ini, Rahmat, ia mengaku sangat keberatan jika ada tindakan pungli di kawasan ini. Memang kalau soal pungli itu pasti meresahkan kan, bukan ini soal banyak atau enggak itu. Termasuk berita heboh juga di media sosial kan, karena
bener nggak itu pungutan parkir yang resmi? Karena kalau resmi kita sebagai warga Indonesia pasti ikhlas aja karena gitu. masuknya ke negara dihitung pajak. Jadi untuk pembangunan Indonesia. Iya, Tapi kalau jatuhnya ke kantong dia, dipakainya yang enggak lah gitu Iya. lagi. Kalau untuk kasih makan anak istri, udahlah wah istrinya membantu gitu ya kan, nggak tahu-tahu. Tapi kalau dipakai yang tidak ini bang, iya. kan banyak sih kasusnya. Karena entah kenapa sudah tersegmented orang-orang yang melakukan pungli itu pasti untuk hal yang tidak baik. Iya, dan apalagi ini benar nggak seperti ini? Berhenti di pinggir jalan karena lelah atau menunggu teman, tiba-tiba pas mau maju diikuti parkir. Kan aneh kan? Ya, parkir itu sebenarnya seperti apa sih kriterianya gitu kan? Masa Meninggalkan kendaraan misalnya. Jadi awak ceritanya cuman minggir bentar, kalau kayak itu cerita minggir bentar habis itu jalan 3.000, oh udah 30.000 lah sekali berhenti kan. Mak sakit kali tuh. Kalau Tribuners belum tahu titiknya ini kalau nggak salah ya di sebelum penatapan lewat dari Bandar Baru dikit itu yang lokasi pelebaran jalan yang banyak monyet-monyetnya yang itu lagi kan. diperbaikin jalannya itu ya, Iya. dilebari ya bang. Di situ yang pungli ya. Iya. Oke. Jadi ada juga seorang pengendara lainnya namanya Eka mengungkapkan hal tidak jauh berbeda. Ia mengaku berhenti di titik ini hanya sekedar untuk beristirahat. Ketika ditanya mengenai tanggapannya tentang adanya video viral tersebut, ia mengaku sebagai masyarakat sangat resah. Untuk itu ia meminta kepada pihak berwajib agar menindak tegas oknum yang melakukan pengutipan di sana. Itu dia bang. Ada videonya? Ada, tapi sebelum masuk video boleh bang, ada yang nanya nih soalnya. Boleh. Riono Trigona, adakah fotonya Legimin katanya? Kebetulan kita belum ada dapat fotonya Legimin sih, Iya. Tribuners. Karena mungkin masih diburu polisi ya. Masih dirahasiakan Nanti juga. kok disebari kali pula operasi plastik pula dia berubah kan? Loh bisa gitu bang? Nggak bisa ya, tapi kita. Dan sebenarnya juga kalau masih dalam proses pencarian masih diinisialkan dulu kan, supaya dia jangan merasa dia. Tapi karena udah terungkap dari anaknya, pasti namanya Legimin bapaknya kan gitu kan, maka dibeberkan. Oke, itu dia Tribuners. Oke, kalau gitu soal kasus pungli ini ada video kita tonton dulu ya bang. Ya. Betul bang, ini meresahkan sekali ya bagi kita bang ya. Soalnya ini bukan tempat untuk tempat wisata atau memang ada parkir wajib bayar. Sini orang saya aja ini istirahat, cuma istirahat sekejap aja bang. Takutnya kayak gini jumpa orang itu bisa minta bayar lagi bang. Ya rugi, bahaya, bukan masalah rugi berapa uangnya. Caranya itu nggak pas lah kita rasa bang ya bang. Itulah bang. Ya kita berharap pemerintah berwajib itu bisa cepat menanggapi hal ini bang. Jangan sampai ini udah makin merajalela, makin dibiarin nanti makin banyak lagi di mana-mana kayak gini bang. Ini tempat seperti ini ada banyak, di sana juga ada, di atas juga ada. Makin banyak nanti bang, di mana-mana ada tukang parkir liar ini bang. Nah, tuh tadi ada ya kelihatan, tapi nggak tahu sih itu memang pungli apa enggak. Soalnya dari jauh nggak tapi ada. di situ audionya titiknya, juga. Situlah gitu kan. titiknya ya. Nah, Malam tuh kita ada lewat kan bang? Ada lewat. Ada nampak abang?
Tapi nggak tahu, ada beberapa yang berhenti kan, kita nggak tanda itu Karena belum heboh juga pelakunya kayak atau gini enggak. ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja tanya sama reporter kita Bang Nasrul. Halo, Bang Nasrul. Halo Nasrul. Halo, selamat sore Bang Tazri dan Kak Moli. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Bang, gimana Bang ceritanya bisa ada berita pungli ini yang sangat menghebohkan dan meresahkan masyarakat, Bang? Bisa saya sampaikan, awal mula video ini viral merupakan unggahan dari seorang warganet yang merekam aksi dugaan pungli di sekitar titik jalan baru atau jalan yang baru saja dilebarkan di jalur menuju dari Medan menuju Brastagi. Dari rekaman video yang saya dapat, ada satu orang oknum pria di sekitar kawasan tersebut sedang mengejar pengendara yang akan pergi begitu, yang diduga itu pria tersebut akan mengutip uang parkir begitu. Ya, hal ini juga diperkuat dengan narasi atau ucapan dari sang perekam video yang mengatakan jika pria tersebut sengaja berlari untuk mengutip uang parkir begitu. Dan dia juga dari video ini dia juga mengeluhkan di setiap lokasi selalu dikutip uang parkir sehingga nantinya masyarakat jadi enggan untuk menuju ke Brastagi yang merupakan objek wisata begitu Kak Moli dan Bang Tazri. Nah, saat itu pelakunya itu tidak memakai identitas petugas parkir ya, Nasrul? Nah, dari video dan narasi yang saya dapat, oknum tersebut tidak memakai tanda-tanda seperti tukang parkir, seperti tanda pengenal dari pihak disub seperti biasanya petugas parkir, dan saat diminta karcis parkir juga pria tersebut tidak bisa menunjukkan kertas yang menunjukkan bukti bahwa pengutipan itu legal begitu Bang. Bang Nasrul, ada nggak info berapa sih nominal yang diminta sama pungli ini? Informasi yang saya dapat itu sekitar 5.000 begitu Kak. 5.000 ya per mobil ya? 5.000. Nah, ketika hari ini Nasrul mencoba untuk mengecek ke lapangan, ada nggak petugas yang seperti itu? Nah, dari pantauan saya tadi ke lokasi, di sana tadi ada beberapa titik lokasi jalan pelebaran, namun memang tidak ditemukan adanya pria tersebut, pria yang di dalam video maupun oknum-oknum lain yang diduga melakukan hal serupa begitu Bang. Dan dari lokasi tersebut saya juga melihat ada beberapa orang pengendara yang sedang beristirahat atau berhenti di sekitar jalan baru. Dan dari saat tadi saya mencoba untuk mewawancari para pengendara, mereka mengaku sangat keberatan karena adanya informasi dugaan pungli di sekitar jalan tersebut Bang. Karena ya seperti kita ketahui, jalan dari Medan menuju Brastagi ini merupakan jalan umum yang baru saja selesai dilebarkan oleh pihak Balai Jalan begitu Bang. Jalan ini juga ditujukan untuk melancarkan lalu lintas jika adanya kendaraan mogok di seputar tikungan, sehingga masih ada jalur yang bisa digunakan lagi. Dan saat ini memang berdasarkan pantauan saya beberapa waktu terakhir, banyak masyarakat atau wisatawan yang berhenti di sekitar lokasi jalan baru ini untuk sekedar beristirahat sambil menikmati udara. Namun inilah yang menjadi awal oknum-oknum tertentu memanfaatkan jalan ini dijadikan untuk pengutipan uang parkir begitu Bang. Nasrul, bisa dijelaskan titik lokasi yang tempatnya video viral tersebut di mana nih titiknya? Kalau titiknya saya lihat ini untuk kawasan administratifnya itu di sekitar Bandar Baru, Kecamatan Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang Bang. Sebelum penetapan ya? Sebelum penetapan. Nah, lokasinya ini di tikungan terakhir sebelum ke penetapan Bang. Kalau kita dari Medan itu tikungan kedua sebelum penetapan, namun itu pengerjaan pertama setelah kita keluar dari Kabupaten Karo gitu Bang. Tepatnya ini kalau kita dari Medan dia berada di sebelah kanan gitu Bang. Berarti masih di dalam wilayah hukum Polrestabes Medan atau administrasinya di Kabupaten Deli Serdang ya?
Ya betul, kalau secara administrasi daerah ini merupakan Kabupaten Deli Serdang, namun untuk secara wilayah hukum merupakan wilayah hukum Polrestabes Medan begitu Bang. Oke. Karena untuk Polres Tanah Karo perbatasannya sampai ke wilayah penetapan saja begitu Bang. Bang, dari Polrestabes Medan ada nggak tanggapan yang abang terima terkait pungli ini? Sampai saat ini saya belum mendapat informasi atau jawaban secara pasti dari pihak Polrestabes Medan begitu. Tadi juga sempat saya kontak, belum ada jawaban. Namun informasi yang saya dapat dari rekan, jika pihak Polsek Pancur Batu yang merupakan jajaran Polrestabes Medan sudah mengetahui hal tersebut dan akan menindaklanjuti perihal video viral ini, Kak. Oke, kalau gitu. Udah mau? Udah Bang. Oke, kalau gitu kita tunggu untuk lanjutan dari pungli ini ya Bang Nasrul beritanya. Siap. Terima kasih Bang Nasrul, selamat bertugas Ya, kembali. sama-sama. Selamat sore Nasrul. Sore Bang. Ya, kita mendorong pihak kepolisian terutama Polrestabes Medan dan jajarannya untuk menindaklanjuti ini karena termasuk pungutan liar kan. Kalau tadi memang retribusinya pas ke negara itu nggak apa-apa sih Bang. Sama sih kayak tempat-tempat wisata nih Bang. Banyak kali masih yang dibuat pungli sama warga sekitar gitu. Termasuk di apa ya, pintu masuk Laukawar ya. Danau Termasuk. Laukawar itu masuk perkemahannya dimintai uang retribusi. Sebenarnya ya nggak apa-apa, itu kan istilahnya untuk membangun wisata yang ada di daerah Kalaupun- situ. Tapi kita nih butuh nih karcisnya nih. Iya, Karcis untuk ternyata masuk ketika nggak ada. meminta karcis itu nggak ada. Alasannya Dan apa ya kemarin Bang? mereka mengaku dari Pemuda Karang Taruna. Wah, Kalaupun sebenarnya dari Pemuda Karang Taruna tetap terus ada. kenapa? Tetap ada. Emosi aku. Tetap ada retribusinya. Terus kenapa? Minta dong karcisnya supaya tidak menjadi tanggapan sebagai pungli gitu. Nggak cuma di Laukawar sih Bang, masih banyak kali tempat wisata di Sumatera Utara khususnya yang masih banyak punglinya. Itu juga semoga bisa ditertibkan oleh pemerintah supaya tidak ada lagi pungli-pungli di Sumatera Utara tempat wisata maupun dimanapun gitu ya Bang. Iya. Oke deh kalau gitu. Emosi. Disebutnya dia di situ. Terus kenapa? Kan gitu kan. Terus kan ketika di Facebook itu kan banyak yang posting. Termasuk ke yang mirip ke apa tuh? Rumah Belanda itu. City. Bukan. Mercy. Mercy Burn. Yang mirip Mercy Burn itu apa? Mirip Mercy. Aduh. Lupa ya? Lupa. Iya, pariwisata yang ala-ala Belanda itu. Nah, kan banyak postingan yang mengatakan banyak pungli di situ. Nah, kemudian warganet banyak juga perselisihan di situ. Dia bilang kalau nggak sanggup berwisata nggak usah berwisata. Nah, sebenarnya dia nggak tahu substansi pemosting ini apa gitu kan. Maksudnya punglinya. Kalau memang pengutipan itu resmi ya silakan Enggak. gitu kan. Monggo gitu. Kita pun pasti support. Itu juga pasti untuk Pembangunan. pembangunan daerah situ juga kan, wisata itu juga gitu. Tapi kalau punglinya nggak jelas ya rugilah gitu. Untuk apa gitu sih. Oke lah kalau begitu kita lanjut ke berita ketiga kita Bang. Berita terakhir. Jadi ini berita yang tidak menyenangkan juga. Karena pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 kemarin, 2 orang wanita mengalami luka akibat terseret setelah mengejar satu pelaku pencurian sepeda motor. Aksi pencurian dan kejar-kejaran tersebut sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman video yang dilihat oleh Tribun Medan nih, tampak pelaku berjumlah 1 orang datang mendekati sepeda motor korban. Jadi ternyata sepeda motor korban ini kan diparkir di teras ruko jualan gitu Bang. Jadi lupa nih korbannya kalau kuncinya masih di nempel. Jadi pelakunya ini udah mondar-mandir. Dari cerita korban ini pelakunya udah mondar-mandir karena dilihat ada kesempatan mundurin lah motornya, di starter, dijalanin, ditengoklah sama korban nih motornya. Jadi dipegangnya motornya, dia jatuh sampai terseret. 2 orang wanita itu. 2 orang ya. Satu jatuh, yang satu ngejar sampai ke tengah jalan. Kayak gitu. Jadi kejadiannya itu hari Sabtu kemarin. Ada videonya? Ada Bang. Kita tonton dulu video berikut ini. Ini pertama dia melihat situasi, terus masuk ke tempat penampungan barang bekas di sebelah toko.
sekitar 1 menitan lah di situ. Ceritakan nih gimana kronologis kejadian pencurian sepeda motor yang punya kakak di sini. Mas, hari Sabtu ya Mas, Iya. sekitar jam 4 waktu itu. Ah. Jadi ya udah tiba-tiba malingnya tuh udah memang udah bolak-balik gitu sih. 1 jam sebelumnya emang udah balik-balik. Bolak-balik ya? Kami udah nggak sadar kalau udah ada yang matain kan. Ya udah waktu sadar dia udah ngapain keretanya, pas kami kejar nggak terkejar dan nggak ada yang nolongin juga. Oh. Sepeda motornya dalam keadaan terkunci atau kuncinya lengket nih? Kuncinya aja. Kunci lengket ya. Oh. Pada saat ketahuan nih berusaha ngejar, sempat terjatuh nggak pada saat itu? Luka ya? Udah buat laporan kakak ke Polsek dari itu? Udah ya. Apa harapannya ke Polsek dari itu? Ya udah, semoga Ketemu pelakunya ditangkap lah ya. Nih, gimana kejadian pencurian sepeda motor Mbak Nurul nih? saya lagi di dalam Aha. keluar, terus saya mesti duduk konsen HP posisi kunci lengket, terus nggak lama dia jalan kemari, dia udah muterkan kereta, dia lari. Oh, kuncinya lengket. Berapa orang pelakunya? Satu. Satu, terekam CCTV ya. Itu pada saat pengejar, Mbak kan berusaha ngejar nih, sempat terseret-seret pada saat itu. Luka, Saya mau narik bajunya, cuma Nggak dapat ya? Saya tarik keretanya. terluka ya. Pada di mana? Di tangan atau di mana? Luka? Di tangan ya. Udah buat laporan ke Polsek Deli itu apa? Itu dia tadi. Jadi peristiwa ini terjadi di Jalan Karya Wisata Kecamatan Medan Johor pada Sabtu 21 Mei 2022 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di Johor, Bang. Ada tanggapan dari kepolisian? Tanggapan dari kepolisian, bagus kita tanya langsung sama reporternya Bang gimana. Jadi ada Alfiansyah. Halo Alfiansyah. Halo Fian. Halo, Bang Tadli. Ya. Oke Bang Fian, tadi gimana sih tanggapan dari kepolisian terkait peristiwa pencurian sepeda motor ini Bang? Atau minta kronologi jelasnya dulu. Habis itu tanggapan dari kepolisian ya Bang. Ya, baik Oli dan Bang Tadli dan juga para di rumah. Ya, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, hari Sabtu. Tepatnya itu di sore hari, di mana saat itu si korban ini yang mengendarai sepeda motor Scoopy-nya berhenti di sebuah toko di kawasan Medan Johor. Saat itu dia lupa mengambil kunci kontaknya yang terletak di motor dan masuk ke dalam toko. Saat itulah si pelaku ini memang menurut keterangan dari pemilik motor ini sudah mondar-mandir di lokasi tersebut. Si korban juga katanya sempat curiga dengan tingkah laku si pelaku ini mondar-mandir, namun tidak tahu kenapa tidak diambilnya kunci sepeda motornya yang terletak yang tergantung di sepeda motor. Nah, saat itu juga langsung dilarikan oleh si pelaku ini. Korban yang kebetulan mengetahui kejadian itu sempat mengejar kendaraan yang dibawa lari oleh si pelaku ini dan juga sempat terseret karena sempat memegang besi belakang sepeda motor itu. Namun pelaku berhasil melarikan diri. Ya, terkait kejadian itu tadi kita juga sempat mengkonfirmasi kepada Kanit Reskrim Polsek Deli Tua. Dia mengatakan bahwasannya telah menerima laporan dari si korban dan saat ini masih mengejar pelaku dari pencurian sepeda motor itu. Oke, berarti sampai sekarang pelakunya belum ketahuan dan belum tertangkap ya Alfiansyah? Ya, untuk pelaku sendiri saat ini belum tertangkap, masih dicari oleh polisi identitas dan juga keberadaannya. Sementara si korban sudah membuat laporan atas kasus menggunakan motor tersebut. Juga
berharap agar polisi bisa segera menemukan pelaku dan menemukan satu unit sepeda motornya yang dibawa lari. Alfiansa, menurut penuturan korban, pada saat kejadian itu gimana situasi di daerah itu? Apakah tidak ada yang menolong, mengejar pelaku gitu? Ya, menurut keterangan dari korban yang kita dapat tadi, Bang, saat si korban ini mengetahui sepeda motornya itu dibawa kabur, dia sempat keluar, Bang, dan berteriak meminta tolong kepada warga di sekitar. Namun menurut pengakuannya tidak ada, Bang, warga di sana yang respect ataupun menolong, membantu mengejar si pelaku ini, sehingga teman si korban ini sempat berlarian, Bang, sampai ke jalan raya, Bang, mengejar si pelaku. Namun warga pun tidak ada yang merespon, sehingga pelaku ini berhasil kabur bersama dengan sepeda motornya, Bang. Dan pelaku ini hanya seorang diri ya, tidak ada temannya yang menurunkan dia, berarti dia jalan kaki ke situ ya, ke lokasi ya? Ya, menurut dari pantauan CCTV, Bang, yang kita terima ataupun kita lihat, terlihat memang pelaku hanya satu orang, Bang, yang diduga memang sudah sempat mengintai, Bang, sepeda motor tersebut, karena mungkin dilihatnya kuncinya tergantung, Bang, di atas sepeda motor, sehingga timbullah mungkin, Bang, niat dari si pelaku ini, dan akhirnya berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut, Bang. Oke, Alfiansa. Bang, dari korban nih, apakah ada dibilang nggak terkait sepeda motornya ini sudah lunas atau masih kredit statusnya? Ya, untuk terkait itu, Kak, tidak sempat, Kak, kita tanyai kepada korban, Kak, karena korban pun tampaknya masih trauma, Kak, atas kejadian itu, karena juga atas kejadian itu juga mengalami luka-luka, Kak, di bagian tangan dan juga kakinya, Kak, akibat mengejar si pelaku ini yang membawa kabur motornya itu. Baik, Alfiansa, kami menantikan tindak lanjut dari kasus ini, semoga pelakunya cepat tertangkap. Terima kasih, Alfiansa. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Ya, sebenarnya kalau kebetulan aja korbannya cewek, kalau saat itu cowok itu bisa ya. Nggak akan bisa tegas itunya gitulah ya, Bang, lebih kuat tarikannya. Iya, atau kalau cowok biasa lari lebih kencang, langsung dipiting. Oh kan? iya, Atau ditunjang. Iya sih. Cewek tadi terbatas, dia cuma berharap iya uga melawan ya. mesin. Tapi kalah lah. korbannya tadi kakak itu yang pertama tadi diwawancara itu juga udah pasrah, ya udahlah, Bang, udah sampai kayak gitu, semoga tertangkap gitu-gitu tadi ngomongnya. Udah pasrah sih dia. Memang masih marak sih untuk pencurian. Tapi sebenarnya ini keteledoran juga ada. Iya, kembali ke kita juga. Udahlah zamannya kayak gini kan, yang dikunci digembok aja pun hilang. Konon kuncinya di situ. Iya, Kayak ada yang ayo dibawa, maling aku gitu kan jatuhnya. bahkan dibawa pakai mobil pickup, ketika digembok kendaraan itu, apalagi kuncinya nempel. Langsung kayak dipanggil-panggil kan pencuri itu sama motor itu. Kunciku di sini loh, kata motornya. Ya, semoga pelakunya cepat tertangkap, terus motornya bisa kembali ke kakaknya ya, Bang. Iya. Oke, kalau gitu Tribuners, itu dia tadi 3 berita kita hari ini. Tadi yang pertama ada soal kasus pembunuhan oleh satu keluarga kepada korban yang sudah ditemukan setelah 4 tahun. Setelah 4 tahun, sejak tahun 2018 bulan November. Terus yang kedua tadi soal pungli di Jalan Brastagi Medan, tepatnya di pelebaran jalan yang baru saja dibuat ya, Bang. Iya. Oke, terus berita ketiga tadi tentang pencurian sepeda motor yang ada di Jalan Medan Johor. Terekam CCTV. Itu dia Tribuners, tiga berita kita hari ini. Iya. Kalau gitu saya Mauliza Tulfa. Saya Tajli Muhammad undur diri. Dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.